lokasi tempat masuk Tangkuban Perahu yang ada di Bandung. Kabutnya sudah mulai muncul. Senin kita nginep dulu di villa di Subang ya. Kemudian kita paginya langsung siap-siap berangkat ke Tangkuban Perahu. Dan ini view-nya luar biasa dan saya baru pertama kali wisata di Tangkuban Perahu. Ini menurut sejarahnya tadi saya sedikit diskusi dengan orang yang ada di sekitar sini bahwa di sini sebetulnya Tangkuban Perahu itu gunungnya mirip perahu terbalik. Jadi kalau kita melihat dari Lembang, ini seakan-akan seperti perahu yang terbalik. Jadi saya juga baru tahu kalau Tangkuban Perahu sejarahnya seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya terkait dengan sejarah Tangkuban Perahu, saya nanti akan berbincang-bincang dengan Mas Rifki yang tadi sudah diberikan banyak sekali materi oleh pemandu wisata yang ada di sini. Nanti saya akan bicara dengan Mas Rifki. Oke, Bro? Oke, Bro, saya sudah bersama dengan Mas Rifki yang tadi sudah diberikan beberapa materi oleh pemandu wisata yang ada di Tangkuban Perahu. Oleh karena itu saya ingin berbincang-bincang terkait dengan sejarah di Tangkuban Perahu. Oke, nanti saya akan berbincang dengan Mas Rifki untuk lebih jelasnya sejarahnya seperti apa. Oke guys, ayo kesini boy. Oke, Mas Rifki. Ya, iya. Gimana Mas Doni? Iya. Tadi saya lihat Mas Rifki sudah berbincang-bincang dengan pemandu wisata yang ada di Tangkuban Perahu. Ya, betul. Dan tadi juga sudah banyak sekali sejarah yang kemudian diberikan terkait dengan Tangkuban Perahu. Ini sejarahnya kira-kira inti daripada sejarah di Tangkuban Perahu seperti apa, Mas Rifki? Ya, sekilas saya mendengar dari orang sekitar sini, masyarakat sekitar sini, bahwasanya sejarah daripada Gunung Tangkuban Perahu ini sekilas singkatnya yang seingat saya itu asal muasalnya ini Sangkuriang ya. Iya.
Sangkuriang ini seorang anak. Dulunya waktu kecil, si Sangkuriang ini bermain dengan seekor anjing. Oh. Nah, seekor anjing ini si Sangkuriang itu nggak tahu kalau seekor anjing itu anak bapaknya Sangkuriang. Nah, si ibunya yang namanya Dayang Sumbi itu tidak mengasih tahu bahwa seorang ayahnya itu seekor anjing gitu. Nah, singkat cerita, ketika waktu kecil si Sangkuriang selalu bermain dengan ayahnya sampai-sampai si Sangkuriang itu entah itu melakukan kesalahan apa, sempat melemparkan batu ke anjingnya gitu. Ke anjingnya ya. Nah, singkat cerita, ketika udah besar si Sangkuriang itu tidak mengenali ibunya, bahwa itu karena keelokannya, kecantikannya, sampai si Sangkuriang ini jatuh hati gitu sama Berarti seorang ibunya. Ibunya Sangkuriang ini sosoknya sangat cantik gitu ya. Sangat cantik, Sehingga bahkan anaknya sampai suka gitu loh. sampai suka, bahkan tidak mengenali bahwa itu ibunya sendiri. Nah, sedangkan ibunya sendiri merasa bingung. Tapi kalau ibunya tahu tidak kalau misalkan si Sangkuriang ini adalah anak dia? Tahu. Tahu. Bahkan dia mengantisipasi bahwasanya jangan sampai anaknya sendiri mencintai ibunya sendiri. Tapi kalau anaknya nggak tahu bahwa itu Nggak ibunya. tahu. Oh gitu. Nah, sedangkan Sangkuriang itu memaksa Di balik layarnya tekad, syuting saya ada saya. tekad bulat ingin menikahinya. Nah, kemudian seorang ibu itu si Dayang Sumbi karena karena paksaan dari anaknya ingin menikahinya, maka itu ibunya Dayang Sumbi memberikan syarat. Syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya membuat perahu dalam Satu hari. dengan waktu yang singkat. Dari semalam ketika pagi harus selesai. Berarti dari Sebelum- malam sampai pagi durasi Ya, waktunya gitu. sebelum ada jago berkukururuk lah. Ya? Kata bahasa Indonesia kukurur. Kukururuk, iya Oh, betul. kalau sudah pagi itu ada jago ya. Iya. Jadi kemudian si Sangkuriang itu langsung bergegas membuat perahu. Nah, si ibunya di rumah ini merasa was-was, khawatir. Iya. Khawatir kenapa? Karena khawatir si Sangkuriang itu menyelesaikan perahunya. Karena ketika Menyelesaikan tantangannya ya, apa yang iya, ditantang. menyelesaikan tantangannya. Karena ketika selesai tantangannya, si Sangkuriang itu akan menikahi ibunya. Berhak menikahi ibunya. Nah, kemudian seorang ibunya itu si Dayang Sumbi mempunyai akal. Mempunyai akal gimana caranya supaya si Dayang Sumbi si Sangkuriang ini gagal dalam melaksanakan tantangannya. Dengan cara si Dayang Sumbi kalau nggak salah itu mengisyaratkan si jagonya ya Untuk cepat mempercepat. supaya cepat pagi gitu kan. Jadi entah itu pakai senter, entah itu apalah, intinya ketika belum waktunya Belum waktu pagi, jadi tapi seakan-akan si- sudah pagi gitu ya. si Itu jago trik itu daripada ibunya betul. agar tantangannya tidak berhasil yang Ya. dilakukan oleh Sangkuriang. Seperti itu. Nah, Terus? ketika si jago sudah berkukururuk, si Sangkuriang ini gelisah, merasa tantangannya gagal, merasa perahunya gagal, belum jadi itu tuh. Nah, karena saking kesalnya, karena merasa gagal tantangannya, si Sangkuriang itu perahu yang setengah jadi itu ditendang Sama si Sangkuriang. sama si Sangkuriang. Ditendang, akhirnya terlempar jauh. Itu kelempar jauh, akhirnya tertengkurap, Terbalik. terbalik. Posisi Posisi terbalik. perahunya terbalik dan akhirnya jadilah seperti ini. Disebutnya tangkuban perahu. Itu cerita legendanya seperti itu. Oh, kira-kira seperti itu ya Iya. ceritanya. Ya ini juga sepertinya memang ini kelihatan seperti ada perahunya ya, Iya. tapi perahunya tengkurap atau terbalik. Ya, Oh, jadi karena itu cerita awalnya karena si Sangkuriang itu merasa kesal, akhirnya perahunya itu ditendang dan terlempar jauh, kemudian mendarat dengan posisi perahu tengkurap. Makanya kalau dilihat sekilas kalau nggak salah dari Lembang ya, Iya. itu sekilas seperti perahu tengkurap gitu. perahu Terbalik. Perahu terbalik. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sini tidak terlalu jelas Ya, karena kita melihatnya Terlalu terlalu dekat dekat. ya. Itu kalau dari mana? Kira-kira Dari yang Lembang kelihatan. kata pemandunya. Oh, dari Lembang ya. Berarti kalau dari Lembang itu seakan-akan kelihatan seperti perahu yang tengkurap atau Iya. terbalik. Iya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya sejarahnya Seperti Mas itu Siti? singkatnya Oke. ceritanya. Itu bro sejarahnya daripada tangkuban perahu. Yo. Oke bro,
Itu mungkin sekilas inti daripada sejarah di Tangkuban Perahu. Tadi juga penjelasan dari Mas Rifki sudah cukup lengkap karena memang intisarinya seperti itu. Jadi memang ceritanya cukup luar biasa sehingga ini terbentuk seperti perahu yang Terbalik. dari sejarah apa yang kemudian dikemukakan oleh Mas Rifki. Karena tadi juga Mas Rifki sudah diberikan beberapa materi oleh pemandunya sehingga saya yang bertanya sama Mas Rifki, tapi Ya, betul. Ya, sudah sebenarnya- jelas. Sebenarnya masih banyak sih. Sebenarnya masih banyak, Tapi cuma iya, intisarinya seperti itu ya Mas. Ya? intisarinya seperti itu. kurang Oke, lebih. siap. Mungkin itu bro sejarah daripada Tangkuban Perahu. Nah, mungkin nanti kita akan melihat wisata-wisata yang ada di sekitar Tangkuban Perahu yang belum kita kunjungi. Nanti kita sama-sama ke sana. Oke, bro? Siap. Oke. Tuh, Terima kasih. Halo, selamat siang, bro. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya sudah berada di Tetekin ambran kuat orang ketemu ya gitu. ya, kok gak nembong. Ya, skala angin. Oh. Ya, kredit ke pasti. Ano duniaku yang ko ba ya dewek ya. Ah, kumo iba ma orda di dad.